Syam. Yeah. Berbicara tentang suami istri ini. Siap. Nah, lanjut tentang yang tadi kita bahas bersama dengan Ustazah Lulung ya. Kalau misalkan emang kita sebagai istri itu apa-apa kan harus minta izin sama suami biar berkah. Tapi bener gak sih katanya ada batasan-batasan di mana istri boleh melakukan sesuatu tanpa izin suami, bener atau enggak sih, mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana, Ustazah Lulung, Kak Caca, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Suatu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha pernah menyampaikan izinnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal beliau sedang sakit. Beliau sedang sakit dan meminta izin kepada Rasulullah untuk berangkat untuk menemui Abu Bakar As-Siddiq, yaitu orang tua daripada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Ini dalil pertama bahwa wanita seorang istri keluar rumah maka dia harus meminta izin kepada suaminya sebagaimana yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Yang kedua, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kami semua, apabila istrimu meminta izin untuk keluar rumah, untuk ke masjid, untuk beribadah di malam hari, maka berikanlah izin kepadanya. Artinya ada hak suami ketika dia untuk melarang, apakah dia akan mengizinkannya. Dan di sini kita tarik kesimpulan bahwa setiap istri yang akan keluar rumahnya maka dia wajib hukumnya untuk meminta izin kepada suaminya. Al-Quran mengatakan, ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Maka wanita itu tempatkan di dalam rumah-rumah kalian. Hendaklah wanita-wanita ini berada di dalam rumah-rumahnya. Setiap dia mau keluar rumah, maka meminta izinlah terhadap suaminya. Pertanyaannya, ada nggak sih keadaan-keadaan di mana nggak usah meminta izin? Karena kalau setiap sesuatu harus meminta izin, itu terkadang merepotkan juga. Apalagi misalnya sang suami lagi berada di daerah yang nggak ada jaringan misalnya di sana. Kalau sekarang sebenarnya nggak ada alasan. Karena kalau mau kemana-mana nggak ada suami bisa lewat aplikasi pesan misalnya atau minta izin lewat pesan, itu boleh. Jarak jauh minta izinnya pun boleh. Tapi bagaimana keadaannya jikalau memang tidak memungkinkan untuk minta izin atau merepotkan dalam hal meminta izin? Boleh seorang wanita, seorang istri keluar dari rumahnya tanpa izin suami untuk sekedar membeli makanan disebabkan tidak ada yang mengantar makanan ke rumahnya. Nah, tapi kalau sekarang sekarang mah belanja dari rumah juga udah bisa gitu ya. Belanja bahan makanan pun, sayur-sayuran pun udah bisa langsung masuk ke dalam rumah, subhanallah. Maka kalau untuk zaman sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak meminta izin kepada suami. Kecuali kata ulama aktivitas-aktivitas umum yang tidak perlu izin berulang. Contoh antar jemput anak. Cukup sekali minta izin, saya yang nganterin setiap hari ya. Berarti dia udah minta izin untuk setiap hari gitu ya. Misalnya dia minta izin kemana? Minta izin ke majelis taklim. Padahal taklimnya udah yang namanya rutin setiap seminggu sekali, sepekan sekali. Atau misalnya dia mau melakukan sesuatu yang memang bisa dilakukan izinnya sekali saja. Berarti kegiatan yang berulang-ulang itu adalah tidak perlu untuk izin suami. Keluar rumah gitu. Allah, jadi dalam rumah nggak usah. Dalam rumah nggak usah. Iya, masa ke kamar mandi pakai izin. Bener. Itu antara romantis sama rese ya. Iya, ada Ustaz, juga ya. resenya. Ya, ada resenya juga. Puasa sunnah wanita harus izin. Puasa Iya, saja harus izin. Ke betul. masjid saja harus izin. Sholat sunnah pun juga izin enggak? Sholat sunnah enggak, karena enggak, kan bukan sesuatu yang membuat suami menunggu lama. Kalau puasa lama Cah nunggunya. Oh iya betul-betul, Masya Allah. Artinya nih Allah udah ngebuka ilmu teknologi buat kita. Zaman sekarang sebenarnya kita dipermudah sama Allah untuk gampang mendapatkan Minta izinnya, berkahnya Masya Allah Allah. melalui izin suami gitu ya. Masya Allah, Amin ya tabarakallah. Allah. Jazakallah khair, Ustadz Syah, Masya Allah. Ustazah Lulung, Ya, Masya ya. Allah, ini berbicara tentang rumah tangga dan keturunan.
Insya Allah kita semua jamaah Islam itu yang ada di rumah juga pasti pengen punya keturunan yang soleh, soleha, 7 Amin. turunan dan seterusnya gitu. 7 Amin. turunan, 8 tanjakan. Amin, insya Allah ya kan. Nah, tapi permasalahannya ketika misal seperti saya yang harus menunggu untuk mendapatkan keturunan sampai 4 tahun, bahkan mungkin ada jamaah yang maaf lebih lama daripada itu. Iya, Itu iya, bisa iya. bikin jadi suatu hal permasalahan kecil-kecil dalam rumah tangga. Kamu sih kecapean, kamu sih kerja malam Kamu terus. sih. gitu Wah, kan. pokoknya salah-salahan terus. Itu gimana Ustazah? Nah ini dia nih kalau ngomong kayak gini adik saya paling bontot juga udah 3 tahun 4 tahun ini belum mendapatkan momongan. Padahal udah ikhtiar. Bagaimana udah ikhtiar begini udah ini sampai bertengkar. Yang bertengkar bukan mereka bahkan mungkin orang tuanya. Waduh. Nah kalau ngomongin kayak gini ini perlu doanya perlu ilmunya semuanya harus ada ilmu. Kalau enggak main salah-salahan Ya, kamu sih Sekarang kamu dong sih. Ustazah, Gemes sekarang saya. jelasin. Sekarang dong Ustazah jelasin. Ya ntar aja boleh Aduh, kan ntar oke, aja oke, ya. Oke, kalau gitu kita kasih kesempatan jamaah Islam itu indah juga buat siapin catatannya, ambil pulpen, ambil kertasnya. Habis ini insya Allah kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Yeah. Oh jamaah! Yeah. Alhamdulillah.